Hidup apa adanya, karya Kim Soo Hyun. Bagian 1. Agar bisa hidup dengan menghormati diri sendiri. 6. Janganlah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Namanya Jongmi, perempuan yang baik hati dan menggemari seluruh karya tulisanku. Aku akrab dengannya lewat media sosial. Dia punya pacar. Kebersamaannya dengan sang kekasih selalu direkam dalam akun media sosial pribadinya. Benar-benar pasangan yang lengket kayak lem. Tapi, suatu hari ada seseorang yang mengomentari salah satu foto di akunnya itu. Lebay banget sih komentarnya. Gak mikirin pasangan lain apa? Tambahnya. Memang, di dalam dunia maya ada orang-orang yang suka berlebihan. Tapi, aku yakin temanku itu tidak termasuk dalam tipe yang seperti itu. Dia cuma ingin menyimpan kenang-kenangan indah yang dia dapatkan. Karena komentar itu, temanku jadi berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan meski dia tidak tahu apa salahnya itu. Yang salah itu justru adalah orang yang memasang komentar yang tidak bisa mengatasi masalah pribadinya sendiri. Memang kita biasa menemui orang-orang yang bisa salah membaca pikiran kita dan menjelekkan diri kita dengan memutarbalikkan fakta yang ada. Kumpulan orang yang sering meninggalkan komentar pedas ke dalam berita-berita di internet meniupkan kekuatan mereka juga ke dalam keseharian media sosial. Aku hanya ingin memberikan nasihat bagaimana menghadapi orang-orang yang berisik itu. Hal yang harus kamu ketahui ketika ada orang yang menjelekkanmu adalah: pertama, dia bukanlah Solomon dan juga Freud. Kedua, jika itu berupa kritikan, kamu tidak perlu sedih atau marah. Tapi, cobalah untuk cari tahu kebenaran dari kritikan itu terlebih dulu. Jika kritikan itu memang sebuah kebenaran, anggaplah sebagai suatu hal yang harus dibenahi. Namun, jika kritikan itu hanyalah buatan dari si komentator, ya sudah, anggap saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Ketiga, jika dia terus menggonggong, jangan diam saja, tegur dengan tegas. Jenis kejahatannya? Tindakan pencemaran nama baik? Bukan. Tapi kejahatan ITE, informasi dan transaksi elektronik. 7. Tak perlu hidup sengsara. Ada sebuah tulisan dengan ejaan yang salah di internet. Akhirnya muncullah banyak komentar yang isinya membenci tulisan itu. Padahal hanya ejaannya yang salah. Tapi aku gak ngerti kenapa ada begitu banyak komentar yang menghina tulisan itu. Hanya karena ejaan yang salah, bukan berarti si penulis sedang mengkritik Raja Sejong atau pencetus aksara Korea kan? Terlebih lagi, jika si penulisnya memang tidak tahu, hal itu juga tidak bisa dikategorikan ke dalam kejahatan yang perlu dibenci, bukan? Bego, bodoh, idiot, gak pernah belajar, kurang pendidikan, tolol, dan kata-kata yang penuh dengan kebencian dan hinaan itu memang selalu berputar-putar di kehidupan kita. Sampai akhirnya kata-kata itu kita gunakan dengan begitu mudah kepada orang lain. Hina-menghina sebenarnya muncul akibat keruntuhan kalangan menengah ke atas. Orang-orang dari kalangan itu memiliki kekhawatiran pada posisinya sehingga menyingkirkan orang lain. Tujuannya agar masyarakat dan posisi ekonomi yang dimimpikannya dapat terus diduduki. Menurut Kim Chan-ho dalam buku A Response from the Society That Lives on Humiliation tentang ujaran kebencian yang biasa diutarakan dalam kehidupan sehari-hari mengatakan bahwa cara yang paling mudah untuk mengisi kehampaan dalam dunia yang tidak mau mengakui standar yang biasa-biasa saja ini adalah dengan mencela orang lain. Jadi, demi mendapatkan balasan atas rasa kalah dan mengembalikan harga diri yang sempat membungkuk, serta demi merasakan rasa unggul yang asal lewat, seseorang akan mencela orang lain betapa egoisnya sikap itu. Rasa kalah yang sering melanda ini membuat orang-orang saling menutupi keegoisannya dalam hubungan antar sesama yang selalu dihantui dengan ujaran kebencian. Lalu, meskipun tidak mengalaminya secara langsung, seseorang terkadang hanya meresap informasi yang dia inginkan dan memutarbalikkan fakta hingga merusak citra orang lain. Kemudian, orang-orang yang mengalami perasaan direndahkan yang timbul dari ujaran kebencian akan membalasnya dengan ujaran kebencian juga secara terus-menerus. Alhasil, muncullah perang maya di internet yang berlomba-lomba mengutarakan ujaran kebencian yang paling kasar.
Tapi di ujung perang kebencian itu, semua pelaku akan sadar bahwa siapapun orangnya bisa menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam situasi banyaknya orang yang suka mengutarakan kebencian dan juga khawatir jika jadi bahan tertawaan orang lain, membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan agak sensitif. Kubilangin deh, menjadi pelaku kejahatan untuk satu sama lainnya tidak akan membuat dunia dan penghuninya menjadi bahagia. Orang yang gemar mengejek orang lain disebut dengan loser. 8. Tidak perlu mencari-cari alasan untuk diri sendiri. Suatu hari, aku mendengar kisah seseorang pemuda yang masuk ke kelompok aktivis. Sebenarnya dia lulusan universitas terkenal, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena pernah mengikuti kegiatan aktivis itu. Dia jadi benci dengan paham kapitalisme. Katanya dia tidak bisa kerja dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan ini. Hingga akhirnya dia putus asa dalam mencari pekerjaan. Dia tetap tidak bekerja meskipun umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Ibunya lah yang menghidupinya dengan bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Siapapun pasti berpikir bahwa orang itu memang kurang waras. Dia mengkritik sistem masyarakat yang memang nyatanya para pekerja harus mau dipekerjakan oleh orang yang punya modal. Tapi ibunya sendiri juga bekerja tuh. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti akan sikapnya yang tidak mau bekerja dan mengasihani ibunya. Sebenarnya, apa sih yang membuat dia jadi kepala batu seperti itu? Kupikir dia pasti menaruh harapan yang gede banget pada dirinya sendiri dengan status lulusan universitas terkenal itu. Tapi, gara-gara cap kelompok aktivis, eksistensi dirinya menjadi bernilai negatif. Dia pasti juga merasa frustasi dan menyesal. Dari luar mungkin tidak terlihat, tetapi dia pasti merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri yang semua itu tidak bisa diatasi sendiri. Dalam Saram Funggyong, karya novelis Kim Hyung Kyung, lawan kata cinta bukanlah benci atau amarah, melainkan tidak perhatian. Lawan kata hidup bukanlah mati atau degenerasi, melainkan berpura-pura hidup. Berpura-pura dapat membuat seseorang tenggelam dalam kehidupan yang bukan sebenarnya. Akhirnya, orang itu menjadi berputar-putar berkelana dalam dunia bayangannya. Daripada menderita karena rasa tidak berdaya dan rasa malu yang disebabkan oleh kenyataan hidup, lebih baik menjadi pengikut Le Resistance dan menghindari luka yang bisa timbul akibat logika yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Tapi kita tetap tidak boleh menghabiskan waktu hanya dengan terus terikat pada masa lalu. Mau apapun alasannya, janganlah pelihara rasa dendam atau menyalahkan diri sendiri. Terimalah dirimu apa adanya, memang dunia ini sudah begini adanya. Kita harus berbangga diri terhadap usaha keras yang kita lakukan selama masa kuliah dulu. Nafsu yang akhirnya jatuh pada kegagalan juga harus bisa diterima apa adanya. Yang harus dirasa malu dan menyedihkan adalah bukan karena tidak bisa bekerja di suatu tempat yang bagus atau karena belum bisa sukses, melainkan sikap selalu mencari-cari alasan dan tidak melakukan apapun terhadap diri sendiri. Meskipun diri ini tidak sesuai dengan ekspektasi diri sendiri, meskipun diri ini terasa sangat mengecewakan, janganlah kita menghindar dari diri kita sendiri dengan menambah-nambah alasan ini dan itu. Lalu, di saat kita berani menghadapi diri sendiri, disitulah titik awal yang baru sedang menunggu. 9. Ingatlah bahwa tak ada seorang pun yang hidup sempurna. Teman laki-lakiku saat SMP kelas 3 dulu pernah berkata, "Emang nantinya lu bisa dapat masalah apa sih?" Kalau dipikir-pikir, sepertinya dia itu iri denganku. Karena saat itu aku termasuk siswa yang banyak bicara dan energik, sedangkan dia yang pendiam. Sebenarnya saat itu aku sedang tersiksa karena konflik dengan orang tua. Justru aku iri dengan teman perempuanku yang lain. Dia terlihat tidak punya masalah apa-apa. Udah cantik, semua orang ingin berteman dengannya. Tapi setelah beberapa tahun akrab dengannya, dia bercerita bahwa kelas 3 SMP adalah masa-masa tersulit baginya. Dia sangat sedih karena guru-guru selalu memandang miring dan mendiskriminasi dirinya. Sungguh di luar pikiran. Teman laki-lakiku memiliki pikiran yang salah dan aku pun demikian. Ternyata kita memang selalu berpikir bahwa orang lain memiliki keadaan lebih baik ketika kita menemukan kekurangan diri kita.
Kalau begitu, kira-kira seberapa besar yang kita ketahui tentang orang lain? Coba kita lihat episode terakhir dari drama Yacht yang skenarionya dibuat oleh Park Yeon-son. Saat itu, Jin Myung mau berangkat ke Tiongkok selama 1 bulan. Pegawai-pegawai bendara yang melihatnya berbisik, "Enak banget ya, sayang orang tua gue gak sekaya orang tuanya." Padahal sebenarnya nih, Jin Myung menyisihkan 1.700.000 won dari seluruh kekayaannya untuk pergi ke Tiongkok setelah menghadapi kematian adiknya yang selama 6 tahun hidup bagaikan mayat. Kita memang bisa menilai kehidupan orang lain dengan melihat luarnya saja, sama halnya dengan kehidupan kita yang hanya dilihat permukaannya saja oleh orang lain. Kita pun hanya bisa melihat kehidupan orang lain lewat permukaannya saja. Masing-masing memiliki kekurangan dan luka yang berbeda, dan tidak ada kehidupan yang tak tergores luka sama sekali. Jadi, kenyataan pasti yang harus kamu ketahui adalah kehidupan siapapun itu tidak ada yang sempurna. Kenyataan itu sewaktu-waktu bisa menjadi penghibur diri sendiri. Tiba-tiba temanku menyapa melalui akun KakaoTalk. "Kamu itu selalu terlihat serius sekali ya." Aku jadi selalu terpengaruh. Padahal saat itu aku sedang cek pesanan di toko online. 10. Berbahagialah dengan keberadaan diri sendiri. Saat kecil, aku berpikir kalau matahari selalu mengikutiku saat sedang naik mobil. Terus, aku pun selalu berpikir kalau suatu saat nanti aku dapat berubah menjadi Sailor Moon. Kalau sudah besar seperti sekarang ini masih memiliki pikiran seperti itu, bukannya dianggap seperti anak kecil, tapi mungkin aku bisa didiagnosis mengidap penyakit gila hayalan. Seiring bertambahnya usia, kita pasti memiliki hasrat ingin menjadi orang dewasa yang spesial, meski pada nyatanya kita tidak bisa jadi pahlawan penyelamat dari komplotan penjahat. Namun, pada akhirnya aku hanya menjadi orang dewasa yang biasa-biasa saja, tidak serta-merta bisa hidup bebas ataupun mewah. Sampai sekarang pun masih sulit membeli dan makan daging sapi. Kehidupanku yang asam pun terus berulang setiap harinya di tempat tinggal yang sempit ini. Kalau dipikir-pikir, titik di mana kita sadar bahwa ternyata kita hanya seorang dewasa yang biasa-biasa saja, titik di mana kita telah rela melepas masa kecil kita, maka disitulah titik di mana masa puber dewasa kita dimulai. Iya kan? Tentu saja, dalam masa puber itu ada begitu banyak rasa pahit dan sedih. Tapi, mungkin itulah yang namanya PR untuk orang dewasa. Membina kehidupan sendiri sebagai seorang individu yang biasa-biasa saja dengan melepaskan diri dari hayalan dan rasa penantian masa kecil. Mau sampai kapanpun, aku tidak akan jadi Sailor Moon si penyelamat dunia, juga jadi dosen di Universitas Paris Sorbonne. Yang kuinginkan bukanlah melihat teman-teman sekolahku dulu merasa iri, atau keluargaku yang saling memberikan pujian kehormatan setelah mendengar kabar kesuksesanku. Meskipun demikian, aku punya keinginan untuk menulis, keinginan untuk lebih baik dalam mendesain dan juga menggambar, keinginan untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga, keinginan untuk belajar berenang dan mengarungi laut sepuas mungkin, juga keinginan untuk memperluas wawasanku dengan bertemu banyak orang yang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Memang ada begitu banyak batasan dalam hidupku dan aku pun tak punya jaminan apa-apa. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan yang biasa-biasa ini. Masa puber orang dewasa adalah masa belajar untuk menerima diri kita yang biasa-biasa saja. Masa puber itu akan berakhir saat kita bisa mengisi kehidupan dengan hal yang bermanfaat. Saat itulah titik di mana kita menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. 11. Tidak perlu memasang standar penilaian terhadap diri sendiri. Dulu temanku bilang, laki-laki yang ditemuinya dalam pertemuan kontak jodoh bertanya padanya, "Apakah ada olahraga yang kamu sukai? Apakah kamu suka olahraga seperti golf atau menunggang kuda?" Sebenarnya, pertanyaan itu bukan sekadar ingin mengetahui olahraga kesukaannya, melainkan ingin melihat standar ekonomi seseorang. Memang tidak ada yang salah jika perempuan atau laki-laki saling mengukur kemampuan ekonomi masing-masing. Aku pun tidak bisa terlepas dari hal itu. Oke, memang kita tidak bisa untuk tidak mengindahkan masalah kebutuhan hidup. Tapi tidak dibenarkan juga kalau kita tanpa batas selalu berhitung-hitung dan menilai seseorang hanya dengan angka.
Haruskah kita merasa cemas? Saat orang lain memutuskan komunikasi setelah mengetahui keadaan rumahmu, saat berada di antara orang-orang yang selalu memasang topik apa pekerjaan orang tua kita dalam setiap percakapan, layaknya seorang siswa yang harus mengumpulkan lembar jawaban, haruskah kita cemas terhadap berapa nilai yang orang lain berikan untuk kita? Kalau aku sangat tidak bisa merasakan pesona dari orang yang punya kebiasaan serta pasang nilai kepada orang lain. Meskipun dirinya memang lebih hebat dari orang-orang itu. Singkatnya, orang yang seperti itu bukan tipe gue banget. Iya, mungkin aku pun tidak sesuai dengan standarnya. Dia pun bukanlah standarku. Yang kubutuhkan hanyalah orang yang sejalan denganku, bukan orang yang hanya bisa menilaiku. Jadi, jika ada orang yang berani memasang angka pada diriku, aja, lo semua juga bakal gue nilai 0 tau. 12. Tidak perlu merendahkan diri hingga membuatmu menciut. Setelah berhasil menerbitkan buku, teman-temanku jadi sering memanggilku dengan sebutan penulis Kim. Tapi sebenarnya itu hanyalah candaan. Aku sendiri tidak menganggap diriku sebagai penulis. Dalam kamus, penulis berarti orang yang membuat karya berupa tulisan atau gambar. Tapi aku tidak pede dan canggung dengan gelar penulis itu. Suatu hari, aku mendengar cerita keseharian seorang petualang. Di sebuah kedai bir di Eropa, dia bertemu dengan seorang bartender. Bartender itu mengenalkan dirinya dengan seorang penyair kepada si petualang. Lalu si petualang balik bertanya, "Apa ada buku kumpulan puisi yang pernah kamu terbitkan?" Bartender menjawab, "Tidak, aku tidak pernah menerbitkannya ke dalam sebuah buku. Tapi karena aku sering menulis puisi, jadi aku ini adalah penyair." Kenapa ya? Aku ini masih canggung menyebut diriku dengan sebutan penulis, meskipun sudah beberapa kali menerbitkan buku. Orang lain pun bisa menyebut dirinya sendiri sebagai penyair dengan berani tanpa ada karya buku yang diterbitkan. Kurasa memang ada perbedaan budaya yang besar. Perbedaan itu juga dipelajari dalam pendidikan umum. Di negara barat yang mengutamakan karakteristik dan kebebasan, orang-orangnya dilatih untuk menganggap diri sendiri sebagai suatu eksistensi yang spesial. Ada sebuah pembahasan unik dalam buku The Geography of Thought karya Richard E. Nisbet. Pendidikan sebagai penyampai ilmu versus pendidikan sebagai pembentuk identitas. Bahkan terdapat perang argumentasi yang cukup sengit tentang mana yang lebih penting dari kedua hakikat tersebut. Mungkin bagi kita, apa sih gitu aja kok dibahas? Tapi memang pendidikan sebagai pembentuk identitas sama pentingnya dengan pendidikan sebagai penyampai ilmu. Di sisi lain, negaraku, Korea Selatan, adalah tipikal masyarakat sosial yang lebih mementingkan keharmonisan umum dibandingkan karakteristik personal. Karena itu, anak yang baru masuk sekolah akan diajari pelajaran tata kehidupan yang baik dan bagaimana menjalani hubungan yang baik dengan orang lain terlebih dahulu. Sebenarnya, tidak ada yang spesial. Intinya harus selalu berhubungan baik dan tidak berselisih dengan keluarga, teman, tetangga, atau siapapun itu. Kami diajari lebih banyak tentang pentingnya memikirkan perasaan dan sudut pandang orang lain, ketimbang berlatih untuk menganggap penting dan menghargai pola pikir diri sendiri. Sampai-sampai setiap orang seperti memiliki radar yang difungsikan untuk mencermati pandangan atau penilaian orang lain atas setiap tindakan yang dilakukan olehnya. Lalu, di ujung kedisiplinan yang panjang, agar bisa akrab dengan orang-orang dan agar dijauhkan dari suara-suara miring akibat salah menempatkan diri, kita terpaksa merendahkan diri untuk memperhatikan pandangan orang lain, tanpa henti merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Ya, memang sih, sikap rendah diri merupakan sikap terpuji yang menghormati perasaan orang lain. Tapi, hal itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita menciut karena takut akan pandangan orang lain, melainkan hanyalah sebuah sikap penghormatan. Bukanlah menjadi sesuatu yang baik jika kita tidak bisa menyatakan perasaan hanya karena mengkhawatirkan perasaan orang lain. Maka dari itu, kamu juga tidak perlu capek-capek memikirkan pandangan orang lain dan tidak perlu merendahkan diri sendiri, apalagi sampai menciut segala. Orang yang harus selalu kamu hargai tidak lain dan tidak bukan adalah dirimu sendiri. Sikap my way dan semua gue memang perlu kawan. 13.
Ketahuilah bahwa kamu punya hak untuk dihormati oleh orang lain. Aku pernah membaca sebuah tulisan di internet. Ada seseorang penulis yang bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Si penulis mengatakan bahwa suatu hari ada seorang ibu yang datang ke restoran bersama anaknya. Lalu ibu itu berkata kepada anaknya sambil menunjuk si penulis yang saat itu sedang bekerja paruh waktu di restoran itu. Kalau nggak belajar, nanti seperti itu kerjanya. Saat si penulis merasa marah. Padahal dia bekerja paruh waktu hanya untuk menambah pengalaman kerja. Bahkan teman-teman yang bekerja di restoran itu masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitas terkenal. Saat itu kebetulan ada seorang pelanggan asal Tiongkok yang masuk ke restoran. Meski tidak punya pengalaman tinggal di Tiongkok, tapi si penulis menerima order dengan kemampuan bahasa Mandarin yang fasih. Melihat itu, si ibu yang tadi datang bersama anaknya merasa terkejut. Bahkan sampai bicara dengan gugup. Orang-orang yang membaca tulisan ini menghina si ibu. Tapi sebenarnya apa perbedaan si ibu dengan si pekerja paruh waktu? Si penulis terus meyakinkan bahwa dirinya hanyalah seorang pelajar yang bekerja paruh waktu untuk memperbanyak pengalaman kerja. Topik yang diangkat olehnya bukanlah perkataan si ibu, melainkan pada aku ini bukan orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Intinya, dia merasa diperlakukan secara tidak adil. Dia hanya ingin menambah pengalaman hidup di restoran itu, tapi mendapat cap karena tidak belajar, maka seperti itu. Yang sebenarnya perkataan itu harusnya dilayangkan kepada orang lain. Jika kita cari-cari di internet, ada wacana-wacana yang menyindir kita untuk menjawabnya. Lebih baik lulus dari universitas lalu meeting di kantoran, apa enggak sekolah dan kerja memintal di pabrik? Level 1-3 pesan ayam goreng, level 4-6 menggoreng ayam goreng, level 7-9 mengantar pesanan ayam goreng. Kalau didengar si kelas nih, memang kalimat itu seperti pantun atau sejenisnya. Tapi sebenarnya kalimat itu memberi kesan bahwa pekerjaan mengantar pesanan ayam goreng dan pekerjaan memintal di sebuah pabrik dipandang sebagai pekerjaan yang tidak berpendidikan serta diperuntukkan bagi buruh kerja yang setiap hari harus mandi keringat. Dalam kalimat itu pun terkesan menunjukkan kita yang terbiasa mendiskriminasi dan memandang rendah mereka yang bekerja sebagai buruh. Diskriminasi yang seperti ini sebenarnya memiliki sejarah yang tidak pendek. Diskriminasi ini adalah hasil upgrade ke dalam sebuah versi baru dari sistem pemerintahan kerajaan. Saat pejabat pemerintahan harus dijunjung setinggi-tingginya, sedangkan rakyat diperlakukan serendah-rendahnya. Meskipun rakyat selalu memeras keringat dalam memproduksi hasil pertanian, yang punya modal atau uang banyak tetap saja kaum yang berkuasa. Akhirnya, sistem diskriminasi yang seperti ini membuat pekerjaan menjadi dasar dari bagaimana harus memperlakukan orang dan membuat diskriminasi seperti suatu keharusan yang harus dijalani. Kalau begitu, kira-kira apa masalahnya? 1. Masalahnya bukan hanya pada sudut pandang humaniora tentang kesetaraan seluruh warga negara, tapi pada akibat yang akan muncul jika anak-anak tidak belajar dan secara tidak langsung menanamkan masa depan pada mereka untuk menjadi pebisnis atau wanita karir yang biasa muncul dalam drama televisi. Kenyataannya, banyak orang yang harus bekerja dengan menggunakan fisiknya dan menjalani kehidupan sebagai pihak kedua di dalam lingkungan kerja. Orang-orang yang berpikir bahwa tempat kerjanya nanti akan seperti lokasi syuting sebuah drama, malah terperosok dalam area kerja yang waktu kecil dianggap buruk. Lalu bagaimana kita bisa terima kenyataan ini semua? Karena ada kegagalan yang muncul dari ekspektasi berlebihan tentang masa depan dan kebiasaan mendiskriminasi orang tanpa sebab. Akhirnya membuat diri kita menjadi malu sendiri. Tidak mau mengakui bahwa kita ternyata sama dengan orang-orang itu. Alasan mengapa buruh selalu dianggap rendah adalah karena pemikiran yang selalu merendahkan diri. 2. Efek samping dari diskriminasi dan meremehkan buruh juga muncul di sisi lain. Agar tidak mengantar pesanan ayam goreng di jalan-jalan, agar tidak memintal benang di pabrik, agar tidak mendapat perlakuan diskriminasi atau diremehkan, tenaga jadi dihabis-habiskan.
Tapi, tetap tidak ada ketertarikan ataupun rasa penasaran dalam proses pembelajarannya. Kekhawatiran akan pandangan rendah dan kejatuhan martabat menjadi motivasi utama dalam belajar. Dan ketika kekhawatiran itu berkurang, malah kalimat-kalimat sindiran itu kembali dicari-cari. Memang, rasa cemas dan rasa tegang yang bersifat sementara dapat meningkatkan efisiensi dan menghasilkan motivasi. Tapi, kalau yang ada hanya rasa cemas dan rasa tegang sebagai penggerak hidup, sama saja seperti orang tua yang mendidik anaknya lewat ungkapan merendahkan orang, yang sebenarnya hal itu hanya akan menenggelamkan anaknya ke dalam lautan kecemasan selama hidup. 3. Lalu, jika kita sudah sampai ke tujuan yang diinginkan, apakah semua hal akan berjalan dengan lancar? Keberhasilan yang didapatkan dari ketakutan atas diskriminasi dan penghinaan akan melahirkan kesombongan. Kalau kesombongan tidak disatukan dengan hati nurani, sama saja seperti berdiri di atap gedung tinggi tanpa alat pengaman satupun. Rasa takut akan jatuh yang ditimbulkan akan begitu besar. Selain itu, jika tingkat kesombonganmu makin membesar, rasa sakit yang timbul karena terjatuh juga akan terasa begitu menyiksa. Hal itu aku lihat dari sebuah artikel yang ditulis oleh penulis editorial Lee Kyute di koran Joseon Ilbo. Kalau meminjam sedikit kata-katanya, orang-orang Eropa dengan alaminya bisa beradaptasi dengan keadaan atau kondisi yang berubah meskipun dapat membuat standar hidup mereka menjadi turun. Berbeda dengan orang-orang Korea Selatan yang tidak bisa dengan mudahnya beradaptasi pada situasi yang berubah, meskipun pada akhirnya mau tidak mau harus tetap mengikuti perubahan yang ada. Mereka akan tenggelam pada kesedihan dan kekesalan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang hatinya sudah terbiasa dengan sikap mendiskriminasi dan meremehkan orang lain, mau hidup di sana ataupun di sini, menurunkan standar hidup sama saja dengan menjatuhkan martabat mereka ke dalam jurang yang begitu dalam. Begitulah yang namanya diskriminasi sungguh terasa memalukan bagi yang mengalaminya dan terasa begitu mengkhawatirkan bagi yang melakukannya. Intinya, hal itu tidak memberikan kontribusi apapun ke dalam hidup kita. Seandainya kamu terus mengembangbiakan rasa khawatir, dan jika kamu merasa begitu malu karena hidupmu yang sekarang tidak sesuai dengan masa depan yang pernah diimpikan, kamu harus beritahu dirimu sendiri. Meskipun jadi pengantar pesanan ayam goreng, meskipun jadi pemintal benang di pabrik, yang namanya hidup memang bisa begini dan bisa begitu. Tak ada yang salah dengan kehidupan kita. Terserah kamu mau kerja keras atau belajar dengan mati-matian, yang penting janganlah kamu hina hidup orang lain. Kita punya hak untuk saling menghormati kehidupan masing-masing. See you in the next part.